Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Honsa Fiza dari Universitas Maksum. Kali ini saya pengen ngobrol tentang satu fenomena yang menurut saya Sering banget terjadi di sekitar kita. Ada orang yang pintar banget, terus energinya itu luar biasa, kelihatannya sukses. tapi entah kenapa suasana di sekitarnya itu terasa berat banget, bahkan kadang toksik. Nah, di video ini saya mau mengajak teman-teman untuk bahas bareng-bareng mengenai si ambisius yang toksik. Bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk refleksi bareng-bareng. Apa mungkin kita pernah menjadi orang itu tanpa sadar? Jadi gini, kasus si ambisius yang toksik ini tuh kalau digambarkan, kalau dilihat secara sekilas, dia tuh kayak perfect banget. Ia sehat secara fisik atau dalam bahasa Sunda itu cage, lalu cerdas secara intelektual atau pinter gitu. Tapi Tapi, tapi, sayangnya tapi. dia itu kurang bager atau kebaikan sosialnya itu belum tumbuh seimbang. Nah, menurut saya ini tuh tipe orang yang ambisius tapi kurang empati. Ia ingin terus maju tapi sering lupa kalau kesuksesan yang sejati itu bukan tentang aku harus menang, tapi tentang kita bisa tumbuh bareng. Dan ini menarik banget kalau dikaji pakai teori psikologi, khususnya teori Alfred Adler. Nah, jadi guys, menurut Alfred Adler ini, setiap individu itu mempunyai gaya hidupnya masing-masing atau lifestyle yang terbentuk dari pengalaman masa lalu dan tujuan pribadinya gitu. Jadi, Adler juga membagi kepada 4 tipe kepribadian. Yang pertama adalah ruling type, yang kedua getting type, yang ketiga avoiding type, dan yang keempat ada socially useful type. Kalian bisa cari sendiri ya ini mengenai info-info teori ini, karena saya akan spesifik kepada kasus yang saya bahas. Nah, jadi kalau saya lihat si ambisius yang toxic ini tuh termasuk kepada ruling type. Yang pertama itu tadi teman-teman, tipe orang yang punya keinginan kuat untuk berkuasa, mendominasi, dan menentukan arah. Nah, tapi menurut saya yang jadi masalah adalah ketika ambisi itu tidak diimbangi dengan social interest, yaitu kepedulian terhadap sosial, lingkungan, atau kepada orang lain gitu. Nah, karena Adler itu menegaskan bahwa kepribadian yang sehat itu ditandai oleh rasa memiliki terhadap masyarakat. Yang artinya, orang yang sehat bukan cuma soal pinter dan kuat, tapi juga bisa berkontribusi dan berempati. Nah, kalau saya kaitkan dengan nilai maksum, orang seperti ini sebenarnya baru cager sama pinternya aja, tapi belum bager. Nah, selanjutnya kasus ini tuh mengingatkan saya terhadap satu teori lagi, yaitu teori Abraham Maslow. Pasti udah pada tahu juga ya teman-teman piramida Abraham Maslow. Nah, orang seperti ini tuh biasanya masih terjebak di tingkat kebutuhan akan penghargaan gitu ya. Ia ingin dihormati, ingin diakui, ingin jadi yang paling unggul, tapi belum sampai pada self-actualization atau tahap ketika seseorang menggunakan potensinya untuk membawa manfaat bagi orang lain. Menurut saya, disinilah letak asik, bukan? Letak keseimbangan cager, bager, pintar. Jadi bukan cuma soal sehat dan cerdas, tetapi bager, yaitu dimana niat baik untuk bermanfaat. Kalau mau jujur ya, contoh kayak gini tuh di kehidupan nyata banyak banget, nggak lepas gitu ya. Ya contoh dekatnya gitu, di kampus pasti ada aja mahasiswa yang mungkin secara organisasi aktif, prestasinya juga ada gitu, tapi kurang menghargai pendapat orang lain, jadi egois. Seakan-akan dirinya paling benar gitu ya. Ya jadi apa akibatnya nggak mendengarkan pendapat orang lain atau egois tuh? Ya jadinya kerja kelompok nggak kompak. Terus banyak yang tersinggung. Nilai pun malah turun gitu kan yang ada. Nah,
Jadi menurut aku disinilah bisa dilihat bahwa kecerdasan tanpa kebaikan itu bukan sebuah keunggulan, tapi kekurangan yang terbungkus rapi, teman-teman. Nah, jadi kalau saya tarik dari konteks Universitas Maksum dalam nilai cager, bager, pinter, itu bukan hanya soal slogan, tetapi panduan untuk hidup seimbang. Kita belajar jadi cager, sehat secara fisik, mental juga. Lalu bager, berakhlak dan berempati. Dan pintar, berpikir kritis dan inovatif. Nah, kegiatan kampus seperti organisasi, pengabdian masyarakat, dan diskusi kelas itu menurut saya justru wadah yang paling nyata buat membentuk keseimbangan itu. Karena tanpa sadar, lewat kerjasama, perbedaan pendapat, dan dinamika sosial, kita belajar jadi manusia yang utuh. Oke, mantap. Nah, jadi pada intinya menurut saya, ayo aja semua menurut saya si ambisius yang toksik ini tuh bukan cuman sosok yang fiktif. Ia bisa siapa aja, termasuk mungkin diri kita sendiri di waktu yang tertentu, teman-teman. Nah, karena kadang dalam proses ingin sukses kita lupa bahwa keberhasilan sejati bukan cuman tergantung menang sendiri, tapi tumbuh bersama. Nah, dari sinilah saya belajar bahwa kesuksesan itu tanpa kebaikan itu rapuh, teman-teman. Dan kecerdasan tanpa empati itu sangat amat berbahaya. Maka dari itu, kita belajar dan kita jaga 3 hal ini, yaitu cager, bager, pintar. Karena menurut saya, disitulah letak arti menjadi manusia seutuhnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Amin.